Raka, seorang pemuda berpakaian sederhana, berjalan menyusuri jalan desa yang ramai, memancarkan kehangatan dan kesederhanaan. Dia berbagi senyum ramah dengan orang yang lewat, mewujudkan kegembiraan sederhana kehidupan kampung. Musik tradisional terdengar dari kejauhan, meningkatkan suasana yang indah dan damai. Adegan ini menangkap kebahagiaan Raka yang bersahaja sebelum takdir memanggilnya menuju kebesaran. Raka bekerja keras di dapur. Dahinya berkerut karena konsentrasi saat ia menuangkan segenap hatinya ke dalam setiap hidangan. Dapur kecil itu dipenuhi dengan aroma rempah-rempah. Saat Raka dengan cermat menyiapkan setiap hidangan, dia berhenti sejenak, menyeka keringat dari dahinya sebelum kembali ke kreasi kulinernya dengan semangat baru. Tangannya bergerak dengan mudah dan terlatih, memotong, mengaduk, dan membumbui sebuah simfoni keahlian kuliner. Setiap desis dan didih adalah bukti dedikasinya, mengubah bahan-bahan sederhana menjadi hidangan kuliner yang lezat. Senyum puas menghiasi bibirnya saat dia menata hidangan. Masing-masing adalah mahakarya rasa dan presentasi. Aroma itu tercium di seluruh restoran, memikat indera dan menjanjikan pesta untuk selera. Pelanggan dengan penuh semangat menantikan kreasi-kreasinya. Antisipasi mereka meningkat setiap saat. Raka menyajikan hidangan dengan bangga. Matanya berbinar dengan semangat untuk keahliannya. Gigitan pertama memicu simfoni rasa, membawa pengunjung ke alam kebahagiaan kuliner murni. Senyum merekah di seluruh restoran saat pelanggan menikmati setiap suapan. Wajah mereka bersinar dengan kepuasan. Bisikan kegembiraan memenuhi udara saat pengunjung berbagi pengalaman kuliner mereka. Kata-kata mereka melukis gambaran rasa yang jelas. Raka mengamati dari dapur. Hatinya dipenuhi kebanggaan saat dia menyaksikan kebahagiaan yang dibawa oleh makanannya. Setiap pelanggan yang puas adalah bukti kerja keras dan dedikasinya yang memicu semangatnya untuk menciptakan lebih banyak mahakarya kuliner. Restoran ini ramai dengan kehidupan, sebuah bukti visi kuliner dan komitmen Raka yang tak tergoyahkan. Seiring berjalannya malam, Raka terus menuangkan hatinya ke dalam setiap hidangan. Semangatnya membara semakin terang di setiap momen yang berlalu. Restoran itu menjadi surga, tempat orang berkumpul untuk merayakan kesenangan sederhana hidup melalui keajaiban makanan. Perjalanan kuliner Raka adalah bukti kekuatan dari semangat, kerja keras, dan pengejaran mimpi yang tak tergoyahkan. Dia bukan hanya seorang koki. Dia adalah seorang seniman, seorang pendongeng, seorang penenun keajaiban kuliner. Restorannya bukan hanya tempat untuk makan. Ini adalah tempat untuk merasakan, terhubung, merayakan keindahan hidup. Dedikasi Raka telah mengubah dapur kecil menjadi kerajaan kuliner yang dibangun atas dasar semangat, kerja keras, dan kecintaan pada makanan. Aroma rempah-rempah dan suara tawa memenuhi udara. Sebuah simfoni kesuksesan yang diorkestrasi oleh kejeniusan kuliner Raka. Dia menyeka dahinya sekali lagi. Senyum puas terukir di wajahnya, menyadari bahwa kerja kerasnya telah membawa kebahagiaan bagi banyak orang. Bertahun-tahun kemudian, Raka berdiri di restoran mewahnya yang ramai. Kini menjadi sosok kemewahan dan kesuksesan. Dia menyapa tamu-tamu penting dengan senyum yang nyaris tidak menutupi ketidakpeduliannya. Matanya menyapu ruangan, mengungkapkan kesombongan dan ketidakpedulian terhadap karyawan yang bekerja keras. Adegan terungkap memperlihatkan transformasi Raka menjadi seorang pengusaha yang sukses tetapi arogan. Kantor Raka dipenuhi ketegangan saat dia meluapkan amarahnya melalui telepon. Mejanya, sebuah lanskap kacau,
berisi dokumen-dokumen penting, mencerminkan kekacauan di dalam dirinya. Setiap kata adalah hantaman palu, mencerminkan tekanan besar yang menghancurkannya. Raka duduk sendirian di ruang makan mewahnya. Makanannya yang tidak tersentuh mengejek kesendiriannya. Rumah besar yang mewah itu memperkuat isolasi Raka. Keheningannya adalah beban yang berat. Kekayaan mengelilinginya, namun Raka tetap tidak tersentuh oleh kebahagiaan, dilahap oleh pikirannya. Walaupun hidup dalam kemewahan, ternyata Raka jatuh sakit dan terbaring lemah di ranjang rumah sakit. Wajahnya pucat dan matanya sayu. Dokter menjelaskan kondisi kritis Raka kepada keluarganya, sebuah momen yang penuh dengan ketakutan yang tak terucapkan. Momen ini menandai titik balik dalam kehidupan Raka. Saat ia menghadapi kenyataan akan keberadaannya yang fana. Raka berbaring sendirian di kamar rumah sakit yang steril. Kesunyian memperkuat kesendiriannya. Dia merenungkan kehidupan yang sekarang ternoda oleh kesombongan dan dibayangi oleh penyesalan mendalam. Dengan tangan gemetar, Raka meraih ponselnya, sebuah upaya putus asa untuk menjembatani jurang yang semakin lebar. Dia memutar nomor. Setiap dering adalah pukulan palu terhadap benteng isolasinya. Saluran tetap mati. Keheningan memekakkan telinga saat hubungan terakhirnya dengan dunia memudar. Jantungnya berdebar kencang. Setiap detak menggemakan kepanikan yang meningkat di dalam dirinya. Raka membisikkan permohonan ke dalam kehampaan. Sebuah tangisan tanpa suara yang hilang dalam luasnya penyesalannya. Napasnya tersendat, terengah-engah saat beban hidupnya menghancurkannya. Dia menatap kosong. Matanya memantulkan kenyataan pahit dari akhir hidupnya yang akan segera tiba. Visinya kabur. Ruangan steril itu larut menjadi kaleidoskop kenangan yang memudar. Genggaman Raka mengendur. Telepon terlepas dari tangannya dan jatuh ke lantai. Suara mesin rumah sakit mengisi kekosongan. Dingin terhadap kehangatan kehidupan memudar. Napas terakhirnya keluar. Sebuah desahan lembut yang menandai akhir dari perjalanan hidupnya yang penuh gejolak. Ruangan menjadi sunyi, kecuali denyut mesin yang stabil dan tanpa emosi. Bayangan semakin dalam, menyelimuti Raka dalam pelukan terakhir yang tak dapat diubah. Hidupnya yang dulunya penuh dengan kesombongan, kini berakhir dalam kesunyian yang sepi. Spray putih steril menjadi kain kafannya. Logam dingin, tempat tidur menjadi tempat peristirahatan terakhirnya. Matanya tetap terpejam, selamanya tertutup dari dunia yang pernah menyimpan ambisinya. Beban cinta yang tak diakui dan kesalahan yang tak termaafkan kini menimpa tubuhnya yang tak bernyawa. Ruang rumah sakit yang kosong berdiri sebagai monumen kehidupan yang tidak terpenuhi dan pelajaran yang dipelajari terlalu terlambat. Warisan Raka memudar ke dalam malam, sebuah kisah peringatan yang terbisik oleh angin. Mesin berbunyi, tidak menyadari kehilangan mendalam yang dipantaunya. Semangat sembuh, Raka mustahil, hanya menyisakan gema kehidupan yang telah dijalani dan kematian yang sangat disesalkan. Dalam keheningan steril sebuah kamar rumah sakit, Raka menghembuskan napas terakhirnya benar-benar sendirian. Ruangan sunyi bergema dengan ketiadaan orang-orang terkasih, memperkuat kesendirian saat-saat terakhir Raka. Keheningan menggarisbawahi kesedihan mendalam atas meninggalnya Raka. Di pemakaman yang sunyi, jenazah Raka dimakamkan. Hanya sedikit orang yang hadir. Beberapa mantan karyawan Raka hadir. Kesuksesan dan kekayaan tidak berarti apa-apa di akhir hidup. Kini jalanan yang selalu dilalui oleh Raka kini sunyi dan senyap. Seorang anak kecil, riang dan penuh sukacita,
mewujudkan esensi kebahagiaan sederhana. Di jantung desa, kebahagiaan sejati tumbuh bukan dari kekayaan, tetapi dari kesederhanaan hidup.